Hari ini aku iseng mendampingi Ben di bar. Ingin sesekali kunikmati kepuasan bercakap-cakap dengan para pelanggan setia. Atau sekedar menonton ekspresi orang-orang baru saat mencicipi ramuan kopi spektakuler Ben. First timer. Ben yang hafal semua muka pelanggannya berbisik ketika seorang pria tengah baya masuk. Dengan ekstra ramah aku menyambut Selamat pagi Pak, sapaku seraya membumbungkan badan. Selamat pagi, tampak terkesan dengan sambutanku. Ia kemudian duduk di salah satu bangku bar. Bisa pesan kopinya satu, Dik? Jelas bisa. Namanya juga kedai kopi. Dia ikut tersenyum. Agak canggung dia sebenarnya membenarkan posisi duduknya. Celingak-celinguk mempelajari tempat kami. Lalu perlahan membuka koran yang ia kempit. Dari gelagatnya, aku menduga bapak satu itu tidak bisa meminum kopi di kafe. Silahkan Pak, mau pesan yang mana? Aku menyodorkan daftar minuman. Bapak yang memandang sekilas, membaca pun tidak. Yang mana saja, terserah Dik. Pilihkan saja yang enak. Jawabnya kalem. Dengan cepat aku berseru pada Ben. Ben, perfecto satu. Dalam waktu singkat, Ben sudah menyuguhkan secangkir kopi Ben's perfecto. Nah, yang ini bukan sekedar enak. Bukan sekedar enak, Pak. Tapi ini yang paling enak nomor 1 di dunia. Aku berpromosi. Bapak memang hobi minum kopi? Tanya Ben ramah. Pertanyaan rutinnya pada setiap pengunjung baru. Kopi itu ibarat jamu sehatku setiap hari. Aku tahu benar mana kopi yang enak, mana yang tidak. Kata temanku, kopi di sini enak sekali. Tuturnya bersemangat dalam logat Jawa kental. Setelah meminum seteguk, bapak itu meletakkan cangkir dan kembali membuka halaman korannya. Ben segera bertanya antusias. Bagaimana Pak? Bapak itu mendongak. Apanya? Ya kopinya. Dengan ekspresi sopan bapak itu mengangguk-angguk. Lumayan. Jawabnya singkat lalu terus membaca. Lumayan bagaimana? Ben mulai terusik. Ya maksudnya lumayan enak toh Dik. Ia membalas. Pak, yang barusan bapak minum itu kopi yang paling enak di dunia. Aku tidak tahan untuk tidak menjelaskan. Yang bener toh. Masa iya? Seperti mendengar lelucon bapak itu malah tertawa kecil. Wajah Ben lalu mengeras. Tamu kami itu pun tersadar akan ketegangan yang ia ciptakan. Aku bercanda kok Dik. Kopinya enak. Wah enak. Sungguh. Memangnya Bapak pernah coba yang lebih enak dari ini? Ben bertanya dengan otot-otot muka ditarik. Tambah panik. Bapak itu terkekeh. Tapi tidak jauh dengan yang adik bikin. Tetap lebih enak kan? Suara Ben terus meninggi. Jakun bapak itu bergerak gugup. Ia melirikku. Melirik Ben dan akhirnya mengangguk.
Gimana Bapak coba kopi itu? Tapi nggak jauh kok enaknya. Bedanya sedikit sekali. Usahanya untuk menghidup malah mempengaruhi keadaan. Dan bahkan memperparah keadaan. Beberapa pengunjung memanggil Ben, tapi tidak digubris sama sekali. Kaki Ben tertanam di lantai. Seluruh keberadaan terpusat pada bapak itu, dan bukan dalam konteks yang menyenangkan. Di mana? Wah, jauh tempatnya, Dik. Di mana? Belum pernah kulihat Ben seperti itu. Seolah tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa mengalihkan energinya. Fokusnya, aku memilih meringsut wajahku. Memenuhi panggilan orang-orang yang sudah resah karena tidak dilayani. Tidak lama kemudian, Ben menghampiriku. Jo, tengah hari kita tutup. Temani aku pergi ke suatu tempat. Bawa perlengkapan juga untuk beberapa hari. Kemana? Ben tidak menjawab. Dan mulut itu terus terkatup rapat. Tak sampai sejam, kedai kami tutup. Siapa yang menyangka kalau sisa hariku akan dihabiskan dengan mengemudi, menyusuri jalan menuju pedesaan di Jawa Tengah. Mata Ben seperti sudah mau copot mempelajari peta minimalis yang digambar oleh Bapak Malang itu. Yang tentunya dibuat dalam keadaan tertekan. Ben, sudah tambah gelap. Sepertinya kita tersasar. Cari penginapan saja dulu. Besok pagi baru kita keluar lagi. Ben bersandar kelelahan. Oke, kita kembali ke Klaten. Aku langsung banting haluan. Sesuatu yang sudah ingin kulakukan sejak tadi, sejak punggungku rasanya meremuk di guncang-guncang jalan berbatu. Kami menginap di Klaten semalam. Keesokan paginya, Ben mengambil alih kemudi. Aku sudah tahu kenapa kita nyasar kemarin. Ada satu belokan yang tidak kulihat. Serunya berapi-api. Aku mengiyakan saja. Bagiku, perjalanan ini hanya kekonyolan belaka. Pemenuhan obsesi Ben terhadap kopi yang katanya lebih enak menurut pendapat subjektif seorang bapak yang tidak berpengalaman ke kafe, yang kemungkinannya 99% tak akan terbukti apabila lagi terlihat dan melihat lokasi kami sekarang. Di belokan yang dimaksud Ben, kami berhenti untuk bertanya pada seorang perempuan yang melintas. Oh, barangkali yang sampean maksud itu warungnya Pak Seno. Pokoknya di sana ada kopi yang enak sekali. Jelas Ben. Oh, yo. Perempuan itu menjawab semangat. Lah kok ke warung Pak Seno melakune terus rono. Tapi jalannya jelek loh mas. Alon-alon wae. Ben berburu-buru mengucapkan terima kasih. Tancap gas. Jenenge kopi tiwus mas. Perempuan itu menambahkan. Ben menginjak rem sekaligus. Apa? Kopi tiwus. Iki loh, aku juga baru bawa dari sana. Ia menunjukkan isi bakul yang dipanggulnya biji-biji kopi yang sudah kering terpanggang. Ben langsung mengambil seraup. Maaf mbak, saya ambil sedikit ya. Katanya seraya memberikan selembar 5 ribuan. Perempuan itu tampak terlongo.
Dari kejauhan kami mendengar ia berteriak, "Mas, 5.000 iki untuk satu bakul." Ben seperti kerasukan setan. Jalanan becek dan berlubang itu dilewatinya dengan kecepatan jalan tol. Tinggallah aku yang sekuat tenaga menahan mual. Tepat di penghujung jalan, sebuah warung reot dari gubuk berdiri di atas bukit kecil. Ternaungi pepohonan besar. Di halamannya terdapat tampi-tampi berisi biji kopi yang baru dipetik. Di sekitar gubuk itu terdapat tanaman-tanaman perdu yang bunga-bunga putih dan semak-semak bermunculan di sana-sini. Aku baru tersadar, seluruh bukit kecil itu ditanami tanaman kopi. Tak mungkin. Desis Ben tak percaya. Tempat dengan ketinggian seperti ini bukan tempat yang ideal ditanami kopi. Dan lihat, mana ada petani kopi yang menanam dengan kualitas sekecil ini dan kuantitasnya sekecil ini. Di dalam warung, seorang bapak tua menyambut kami dengan senyuman ramah. "Dari kota ya, Mas?" Aku mengangguk. "Dari Jakarta, Pak." "Jauh sekali." Bapak itu geleng-geleng takjub. Ben langsung duduk di bangku panjang yang tersedia. Mukanya masih ruwet. "Kopi Tiwus 2. Jarang-jarang ada orang Jakarta yang kemari. Paling dari kota-kota kecil dekat sini." Tuturnya sambil meraih 2 gelas belimbing yang tertangkup di hadapan kami. "Bapak ini Pak Seno ya?" tanyaku. "Iya, kok bisa tahu?" "Bapak terkenal sampai ke Jakarta," jawabku sambil menyengir. Berusaha menyindir Ben yang sama sekali tidak merasa tersindir. Matanya tidak lepas mengamati seluruh gerak-gerik Pak Seno membuat kopi. Pak Seno tertawa lepas. "Walah, yang mana mungkin." Di hadapan kami kini tersaji 2 gelas berisikan kopi terkental yang mengepul. "Gorengannya sekalian dicoba, Mas. Monggo." Aku menyomot 1 pisang goreng. Masih ada beberapa lagi piring-piring berisi gorengan beraneka macam. Ben tak banyak bicara. Ia cuma memandangi gelas di hadapannya, seolah menunggu benda itu bicara padanya. "1 gelas harganya berapa, Pak?" "Kalau gorengannya 50 perak 1. Tapi kalau kopinya sih ya berapa saja, terserah situ." "Kenapa begitu, Pak?" Tiba-tiba Ben bersuara. "Habis Bapak punya banyak sekali. Kalau memang mau dijual biasanya langsung 1 bakul. Kalau bikin minuman begini cuma juga ndak apa-apa. Tapi orang-orang yang kemari biasanya tetap saja mau bayar. Ada yang kasih 150 perak, 100, 200, ya berapa sajalah." "Mari diminum, Pak." Aku bersiap menyeruput. "Oh, monggo." Ternyata Ben sudah duluan meneguk. Sejenak aku terpaku, menunggu reaksi yang muncul. Ben cuma membisu. Hanya matanya diliputi misteri. Perlahan aku ikut menenggak. Dan kami berdua tak bersuara. Teguk demi teguk berlalu di tengah keheningan. "Tambah lagi toh," suara lembut Pak Seno menginterupsi. Baik aku maupun Ben tidak berkata apa-apa. Hanya
membiarkan saja gelas-gelas kami diisi lagi. Banyak sekali orang yang doyan kopi tiwus ini. Bapak sendiri nggak ngerti kenapa. Ada yang bilang bikin seger, bikin tentrem, bikin sabar, bikin tenang, bikin kangen. Macem-macem. Padahal kata bapak sih ya biasa-biasa saja rasanya. Barangkali memang kopinya yang ajaib. Bapak ndak pernah loh ngutik-ngutik. Ngotak-ngatik tak pernah. Tapi berbuah terus. Dari pertama kali tinggal di sini, kopi itu sudah ada. Kalau tiwus itu dari nama almarhumah anak gadis bapak. Waktu kecil dulu, tiap dia lihat bunga kopi di sini, dia suka ngomong, "Tiwus, tiwus." Gitu. Dengan asik Pak Seno mendongeng. Tiba-tiba Ben menghambur keluar. Aku tak menahannya. Kubiarkan dia duduk sendirian di bawah pohon besar di luar sana. Matahari sudah menyala jingga. Aku menghampiri Ben. "Apalagi yang kamu cari? Kita pulang saja." Aku kalah. Desisnya lesu. Kalah dari apa? Tidak ada kompetisi di sini. Berikan ini pada Pak Seno. Ben menyodorkan selembar kertas. Mataku siap meloncat keluar ketika tahu apa yang ia sodorkan. "Kamu sudah gila. Tidak bisa. Jo, kamu sendiri sudah mencoba rasa kopi tadi. Apa itu tidak cukup menjelaskan?" Setengah mati aku berusaha memahaminya. "Oke, kopi itu memang unik. Lalu, kamu masih tidak sadar?" Ben menatapku prihatin. Aku sudah diperalat oleh seorang yang merasa punya segala-galanya, menjebakku dalam tantangan bodoh yang cuma jadi pemuas egonya saja. Dan aku sendiri terperangkap dalam kesempurnaan palsu. Artifisial. Serunya gemas. Aku malu pada diriku sendiri, pada semua orang yang sudah ku jejali dengan kegombalan Benz Perfecto. Gombal? Aku positif tidak mengerti. Dan kamu tahu kehebatan kopi tiwus itu? Katanya dengan tatapan kosong. Pak Seno bilang kopi itu mampu menghasilkan reaksi macam-macam. Dan dia benar. Kopi tiwus itu telah membuatku sadar bahwa aku ini barista terburuk. Bukan cuma sok tahu, mencoba membuat filosofi dari kopi lalu memperdagangkannya. Tapi tidak paling parah, dan yang paling parah, aku sudah merasa membuat kopi paling sempurna di dunia. Bodoh. Bodoh. Coba diingat-ingat rencana pengembangan filosofi kopi yang sudah kususun. Dan semua itu membutuhkan kertas. Membutuhkan kertas ini sebagai modal. Bujukku. Aku pensiun meramu kopi. Kali ini ketidakpahamanku meledak. Kenapa kamu harus membuat urusan kopi ini menjadi kompleks? Romantis, overdosis. Oke lah, kamu cinta kopi. Tapi tidak usah jadi berlebihan. Pakai rasio. Ben bangkit berdiri. Memang sudah duit yang kamu pikir. Profit, laba, omset.
Kamu memang tidak pernah mengerti arti kopi buatku. Ambil saja filosofi kopi. Kamu sama dengan laki-laki goblok sok sukses itu. Tinjuku sudah ingin menghampiri ke mukanya, tapi aku tak tahan, tak kuat. Ben, kamu masih kalut. Jangan asal ngomong. Kita pulang saja ke Jakarta sekarang. Berikan itu dulu ke Pak Seno. Jangan tolol. Sampai kapanpun aku tidak akan kasih itu. Jelas bukan haknya. Uang ini kamu dapat karena kerja kerasmu menciptakan Benz Perfecto. Namun, nama itu seperti penghinaan sampai ke kupingnya. Membuat Ben malah menggidik jijik. Jo, ingat ancamannya. Uang itu hakku sepenuhnya. Tidak lagi. Ketika kita sepakat memasukkannya ke dalam kapital yang akan digunakan untuk mengembangkan kedai, bantahku cepat. Kuat-kuat Ben menggeleng. Ambil saja bagianku di kedai itu. Aku serius. Bukan begitu. Kalau kamu memang sahabatku, jangan paksa aku apa-apa. Ia berkata lirih. Mendengarnya, otakku seperti macet. Macet berargumentasi. Namun sampai langkah gontai kami berdua akhirnya mengiringi kami masuk mobil. Sampai Lambayan, Pak Seno mengantar kepergian kami kembali ke Jakarta. Secarcik kertas itu tetap kugenggam erat.